Ini Imam Bukhari di bab nomor 3 di Kitabul Haid. Beliau mengatakan babu qiraatir rajuli fi hajri imra'atihi wa hiya haid. Ini bab tentang seorang suami membaca Al-Quran fi hajri imra'atihi, di pangkuan istrinya. Wahya haid, sedang dia haid. Tuh, bagaimana dipangku oleh istrinya? Bukan. Sambil tiduran, kepalanya di paha istrinya. Begitu. Oh, mananya. Wa kana Abu Wa'ilin yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razin fatatihi bil mushafi fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Apa katanya? Dan adalah Abu Wa'il mengutus pembantunya yang dalam keadaan haid kepada Abu Razin, lalu pembantunya tadi membawa, menyerahkan mushaf kepada Abu Razin. Ya, memberikan mushaf kepada Abu Razin. Dari siapa? Dari Abu Wa'il. Dan mushaf itu dia pegang, ya, dengan dengan talinya. Ya, mushafnya ada dikasih tali, pegang. Baik. Hadisnya dari Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain, ia mendengar Zuhair dari Mansur bin Sofiyah bahwa ibunya Mansur bin Sofiyah itu berkata kepada dia, anna Aisyah, bahwa Aisyah haddatsatha, ya, bercerita kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuan saya. Ya. Ya, biasanya kepalanya, ya. Atau ya biasa suami dengan istrinya, ya, pahanya dinaikkan ke paha istrinya dalam keadaan duduk bareng. Ya, apa katanya? Dan saya saat itu dalam keadaan haid. Summa yaqra'ul Qur'an, kemudian Rasul membaca Al-Qur'an. Ya, boleh begitu. Baik, jadi apa ini hubungan bab ini dengan hadis Aisyah? Baik, ada pertalian. Tadi tentang Abu Wa'il yang mengirim atau mengutus pembantunya yang perempuan untuk menyerahkan mushaf kepada Abu Razin. Jadi mushaf itu, Quran itu ditaruh di tas. Jadi dibawalah tas itu. Ya, akan ada talinya itu yang disebut bi'ilaqatihi. Dibawa itu diserahkan kepada Abu Razin sesuai dengan pesanan Abu Wa'il. Jadi apa maksudnya? Maksudnya perempuan itu
di hadis ini, ya. Boleh membawa Al-Quran tapi jangan menyentuhnya. Itu madhab Syafi'i. Madhab Maliki boleh dengan menyentuhnya apabila itu mendesak karena ia mengajar atau belajar. Nggak harus buka. Ya, karena itu darurat. Ya. Gitu ya. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan orang yang haid berbeda dengan orang yang junub. Orang yang junub, sekarang dia bisa bersuci. Orang haid bisa seminggu, bisa 10 hari. Bagaimana mereka tidak boleh baca Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Ya, sudahlah tidak sholat, baca Quran tidak boleh. Ya, nah, jadi begitu ya. Memang hadisnya mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqri'una al-Qur'ana ma lam yakun junuban. Adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada kita Al-Quran selagi beliau tidak junub. Kalau junub nggak stop. Nah, junub itu beda dengan haid. Sangat beda. Kalau haid itu orang tidak berharap dia datang secara otomatis begitu, secara tiba-tiba terus. Ya, tidak bisa di setting sekarang harus suci gitu. Nggak bisa. Begitu ya. Itu di judulnya ya. Adapun hadisnya ya tentang bagaimana orang yang membaca Al-Quran boleh bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid. Ya, tidak ada masalah. Karena manusia itu ya bukan Quran, yang Quran yang dibacanya. Nah, ya, ini ada ya keterangannya, kana yaqra'ul Qur'ana wa ra'suhu fi hijri. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, sedangkan kepalanya ada di pangkuan saya wa ana haid, sedang saya dalam keadaan haid. Masalah sekali kan? Kan indah ya, suaminya pandai baca Quran di pangkuan istrinya kepalanya. Ya, dan badan suci dalam keadaan haid itu mesra seperti itu. Ya, tidak seorang istri yang cungih. Ya, kepala suaminya di pangkuannya, sana, berat. Ya, ya suaminya merasa ya udah, memang dia agak cinta. Baik. Ada jadi Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau mengomentari hadis ini. Apa katanya? Dari hadis ini bisa difahami bahwa orang yang sedang haid tidak boleh baca Al-Quran. Karena ya andaikan baca Qur'annya boleh, lianna qira'ataha law kanat jaizatan lama tawahhama imtina'ul qira'ati fi hijriha hatta ihtija ila tansisi alaihi. Ya, dia katakan karena andaikan boleh wanita itu baca Al-Quran, ya pastilah tidak di apa namanya
tidak terfahami ya bahwa jadi begini. Ini bahasanya nerjemahnya saya nggak pintar. Jadi Ibnu Daqiq Al-Aid itu mengatakan begini ya, itu baca itu waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepalanya ada di pangkuan Aisyah membaca Al-Quran, itu harus difahami bahwa seorang yang sedang haid tidak boleh baca Al-Quran. Kenapa? Karena ini harus difahami bahwa yang boleh baca Al-Quran itu yang tidak haid. Rasulullah SAW tentu tidak haid. Ya, karena hadis itu sedang memberitakan bahwa orang yang dalam keadaan haid itu badannya tetap suci. Ya, sehingga ketika suaminya berada di pangkuannya membaca Al-Quran, itu Al-Qur'annya tidak ternajiskan. Ya, yang mau diceritakan oleh Aisyah bahwa boleh orang membaca Al-Quran, ya suami membaca Al-Quran bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid. Nah, tetapi ya, atau sekaligus ini mengisyaratkan yang tidak boleh itu perempuannya baca Al-Quran dalam keadaan haid. Itu tuh. Ya. Jadi beliau katakan ini juga mengisyaratkan bahwa boleh baca Al-Quran di dekat tempat yang tidak suci, tempat yang kotor. Ya, karena tempatnya haid itu kan kotor. Itu kan di pangkuannya itu. Boleh. Ya, boleh. Ya. Nah, di dalamnya juga termasuk bolehnya orang yang orang sakit terus sholat bersandar kepada istrinya yang sedang haid. Ya, apabila pakaian istrinya itu suci. Ya, demikian ya, sampai di sini itu pelajarannya. Yes, Baik, masih ada waktu kalau